pasal-pasal kontroversial KUHP nasional yang sudah disahkan dan resmi berlaku hari ini. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru resmi berlaku mulai Jumat 2 Desember 2025 dan aturan pidana terbaru ini mulai diterapkan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang sudah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi meski pemerintah menyebut KUHP nasional ini sebagai pembaruan hukum pidana yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia, pengesahannya justru dan juga tetap menuai sorotan Tribuners. Sejumlah pasal ini dinilai kontroversial karena dianggap berpotensi untuk membatasi kebebasan berpendapat, hak privasi sampai ruang sipil meskipun sudah disertai mekanisme pelaksanaan melalui KUHP baru. Dan berikut Tribuners sejumlah pasal dalam KUHP baru yang paling banyak dibicarakan, didiskusikan dan menuai kritik dan juga protes dari berbagai kalangan. Pertama, pasal 218 atau 218 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini mengatur pidana bagi perbuatan yang dianggap menyerang kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden. Pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 KUHP menyebutkan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Namun pasal 218 ayat 2 ini menegaskan tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Meski demikian, pasal ini tetap dipersoalkan karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali delik penghinaan yang di masa lalu kerap disalahgunakan untuk membungkam kritik, termasuk dari aktivis dan jurnalis. Kemudian pasal 240 penghinaan lembaga negara, pasal 240 ini atau 240 KUHP baru mengatur ancaman pidana bagi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2. Jika perbuatan tersebut berujung pada kerusuhan di masyarakat, ancaman pidana meningkat menjadi penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori 4. Pasal ini dinilai rawan multitafsir dan berpotensi membatasi kritik terhadap institusi negara. Ketiga, pasal 411 dan 412, perzinaan dan kohabitasi KUHP baru juga mengatur persoalan hubungan personal. Pasal 411 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Sementara pasal 412 ayat 1 mengatur pidana bagi pasangan yang hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan dengan ancaman penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori 2. Meski merupakan delik aduan yang hanya bisa dilaporkan orang tua, anak, atau pasangan sah, pasal ini tetap menuai kritik karena dianggap mencampuri urusan privat dan bertentangan dengan hak atas privasi. Selanjutnya, atau yang keempat, yakni pasal 256, pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi. Pasal 256 ini mengatur kewajiban pemberitahuan sebelum menggelar pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di ruang publik. Bunyi pasal ini adalah setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ketentuan ini dianggap berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, khususnya dalam aksi protes damai. Kemudian yang kelima, pasal 300, 301, dan 302 yang berbunyi tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 300 ini mengatur pidana bagi perbuatan permusuhan, kebencian, atau hasutan terhadap agama dan kepercayaan. Bunyinya, setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 301 memperluas ketentuan ini ke ranah penyiaran dan teknologi informasi dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara atau denda kategori 5, termasuk pidana tambahan bagi pelaku yang mengulang perbuatan dalam kapasitas profesi. Sementara pasal 302 mengatur larangan menghasut seseorang agar tidak beragama atau berpindah agama, termasuk dengan ancaman kekerasan. Kelompok pemerhati hak asasi manusia menilai pasal-pasal ini masih membuka ruang multitafsir dan juga rawan digunakan untuk menekan kelompok minoritas atau perbedaan penafsiran dalam beragama. Selanjutnya Tribuners, yang keenam, pasal 188, larangan penyebaran paham tertentu. Pasal 188 ayat 1 KUHP baru menyebutkan setiap orang yang menyebarkan dan mengembangkan paham komunisme atau marxisme, lenisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Meski pasal 188 ayat 6 memberikan pengecualian untuk kepentingan kajian ilmiah, frasa paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dinilai tidak memiliki batasan yang jelas dengan berpotensi digunakan secara politis. Secara keseluruhan, pasal ini dinilai beresiko mengancam kebebasan berekspresi, termasuk di lingkungan akademik. Itu tadi Tribuners beberapa pasal kontroversial KUHP nasional yang mulai berlaku pada Jumat hari ini 2 Desember 2026, dan kita nantikan informasi selanjutnya terkait kontroversi ini. KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku hari ini 2 Januari 2026 setelah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna 18 November 2025 lalu, dan pemberlakuan 2 regulasi pidana tersebut memicu kekhawatiran dari kalangan guru besar, aktivis hukum, dan pegiat hak asasi manusia yang menilai sejumlah pasal ini berpotensi mengancam kebebasan sipil dan memperkuat kekuasaan negara. Kritik terutama diarahkan pada pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, serta memperluas atau perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses pidana. Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyebutkan bahwa KUHP baru sebagai malapetaka hukum dan mendorong penundaan pemberlakuannya atau pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pakar menilai proses pembentukan KUHP dan KUHAP baru minim partisipasi publik, tidak berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dan berpotensi mengkriminalisasi kritik terhadap penguasa. Kelompok masyarakat sipil pun juga mendesak pemerintah ini melakukan evaluasi menyeluruh agar penerapan aturan pidana baru ini tidak menyimpang dari hukum serta tetap menjamin prinsip negara hukum dan keadilan. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, sendiri menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang berlaku hari ini Jumat 2 Januari 2026 akan mempermudah kriminalisasi warga yang mengkritik pemerintah. Dalam konteks ini adalah pasal-pasal pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dan instansi pemerintahan. Misalnya, KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat seperti presiden, pejabat negara lainnya, maupun juga instansi-instansi negara lainnya. Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta TPF kasus pembunuhan aktivis Munir Said Talib ini juga mengatakan bahwa KUHAP baru juga memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepolisian. Satu di antaranya adalah melakukan penahanan, penyitaan tanpa perintah lembaga independen seperti pengadilan. Dalam konteks ini adalah para aktivis dan demonstran yang ditahan oleh polisi dalam aksi unjuk rasa Agustus 2025 kemarin. Dia menjelaskan sudah berbagai upaya untuk menangguhkan dan membebaskan para aktivis dan para pengunjuk rasa. Namun, koalisi masyarakat sipil terus menemui titik buntu. Sampai pada akhirnya pihaknya berkesimpulan penangkapan ini bukanlah soal semata-mata kewenangan kebijakan kepolisian, melainkan kebijakan politik dari pemerintah hari ini untuk meredam kritik, meredam suara-suara kritis. Aktivis HAM ini juga menilai KUHAP dan KUHP baru akan memperburuk situasi dengan mengembalikan pasal anti kritik sebagai alat kontrol penguasa kepada para penyampai kritik. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam konferensi pers ini
terkait kebebasan berpendapat di muka umum. Kalau pemerintah membiarkan, maka jelas masyarakat akan berpikir pesan-pesan itu mewakili pemerintah. Dan sebaliknya, kalau tidak ada orang-orang pemerintah atau unsur negara yang terlibat, termasuk aparat keamanan, maka seharusnya segera dibuka, segera diusut, dan pelakunya ditangkap. Ini penting apalagi kita sedang menghadapi berlakunya undang-undang yang baru seperti hukum pidana maupun juga hukum acara pidana yang sebentar lagi mungkin akan kita lihat melindungi pejabat negara dari pernyataan-pernyataan yang dianggap menghina atau kritik-kritik warga yang dianggap menghina, baik itu pejabat setingkat presiden maupun juga pejabat lainnya. Kita adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara kekuasaan yang fasis. Karena itu, hukum harus melindungi hak asasi manusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.